Tuhan. Sebagai Tuhan, bukan manusia ya? Bukan. Oh, berarti Dan Yesus dia datang bukan sebagai manusia juga, karena dia datang seperti waktu dia bangkit. Jadi penampakannya itu bukan manusia tapi roh. Dan Oh, itu jadi di awan-awan. enggak, Yesus bangkit sebagai roh. Iya, bukan Roh sebagai bisa makan, tubuh. Tidak makan. Lah, tapi Yesus waktu datang ke muridnya dia makan ikan Ya, goreng. karena dia Allah. Loh. Allah itu bisa melakukan apapun yang dia ingin lakukan. Waktu Yesus bangkit dari kubur, itu yang bangkit itu bukan tubuhnya ya, tapi rohnya ya. Ya, roh. Karena dia kan Tuhan, jadi dia bisa melakukan apa saja. Loh, sebentar dulu Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Silakan Bang Kris, Jangan merendahkan diri di atas Monas, bro. Udah jawab aja Pak Kris. Nah, dijawab aja Pak Kris. Jadi pada saat datang kedua kali besok bukan yang 2000 tahun yang lalu, besok itu Yesus itu datang sebagai Tuhan kan, bukan sebagai manusia kan, betul? Jadi Yesus itu datang ya karena dia pemegang otoritas tertinggi atas alam semesta ini, surga dan bumi ya. Dia punya kuasa penuh karena semua ini miliknya dia. Jadi dia datang untuk menghakimi manusia karena dia memang Tuhan, dia hakim. Oke, baik. Ya. Baik, berarti Jadi kita fix ya. Pada saat kiamat besok, hari penghakiman, Yesus tidak datang lagi sebagai manusia, betul? Lah, betul? enggak, saya gini ya. Saya belum dapat feel. Di dalam kebangkitannya dia itu sudah jadi manusia ilahi, ya, manusia ilahi, bukan manusia daging lagi seperti Anda dan saya yang bisa lemah, ngantuk, tidur, ya. Oh, berarti Yesus datang sebagai Tuhan ya? Berarti Tuhan kan, manusia ilahi itu Tuhan bukan? Tapi gelarnya adalah Tuhan. Oke, baik. Hakim, Baik. Raja. Manusia ilahi ini Tuhan atau bukan Tuhan? Aduh. Udah deh teman-teman, lanjut. Saya mau kerja dulu. Saya mau jawab dulu ya, Pak. Belum saya juga dengan Abian saya dulu. Saya dulu dengan Abian saya. Saya dengan Abian saya dulu. Oke, lanjut Bang Imani. Pak Kris jangan marah ya Pak Kris, cuma diskusi ya Pak Kris ya. Santai aja, Jangan Bang. marah ya Santai Pak aja, Kris Bang. ya. Nanti apa aja. Iya, cuma diskusi. Ya, kalau ada kata-kata yang salah juga say sorry ya Bang ya. Iya. Nanti Iya, kapan-kapan kita ngopi, santai. kita ngopi. Santai saja. Pasti Pak Kris. Iya. Apa pertanyaanmu, Abian saya?
Ya, pertanyaan saya begini. Kabur dia. Pertanyaan saya gini, Bang Immanuel. Pada saat Yesus datang kedua kali besok untuk menghakimi manusia, itu Yesus itu sebagai Tuhan atau sebagai manusia pada saat dia menghakimi besok itu? Oke, berdasarkan dalil ya. Berdasarkan dalil dia akan datang sebagai anak manusia, dia akan datang sebagai Tuhan, dan juga dia datang sebagai apa? Hakim. Dia akan menghakimi seperti itu. Lah, anak manusia atau Tuhan? Anak manusia situ dikatakan anak manusia. Iya, bukan Tuhan. Tuhan juga. Makanya, ya, anak manusia. Ini gimana? Ini teman-teman ini ngerti bahasa Indonesia nggak sih? Ini ngerti bahasa Indonesia nggak sebenarnya? Oke. Ngerti nggak bahasa Indonesia? Karena begini, Yesus punya gelar ya. Yesus gelar anak manusia, anak Allah, dan juga Tuhan, dan juga apa? Oke. Ya, Anak manusia, anak manusia atau Tuhan? Oke, kalau disematkan kepada Yesus itu anak manusia adalah Tuhan. Kalau disematkan kepada Yesus, tapi kalau Oke, berarti disematkan anak manusia bentar. baik. Kalau Berarti baik. Bentar. Kalau disematkan kepada Ardiansyah bukan Tuhan. Ya udah nggak apa-apa. Berarti Yesus pada saat datang besok itu kedua kali itu Yesus datang sebagai Tuhan, betul? Ya betul, Dan menghakimi seluruh manusia, betul? betul. Termasuk menghakimi manusia Yesus nggak? Oh, dia yang menghakimi masa menghakimi. Zalam. Enggak, pertanyaan saya termasuk gini. Sebentar, Bunda Nora nangkap nggak pertanyaan saya? Kalau Yesus datang sebagai Tuhan besok untuk menghakimi manusia, apakah Yesus yang datang sebagai Tuhan ini juga akan menghakimi Yesus yang sebagai manusia? Oke, itu pertanyaan konyol. Itu pertanyaan gabrul. Menghakimi dia sendiri. Lu kok Gabrul. Loh, manusia Yesus Tuhan bukan? Gabrul. Oke, sekarang saya tanya. Dulu yang digantung di tiang kayu salib, itu Tuhan atau bukan? Jadi justru itu pertanyaan gabrul. Masa manusia Yesus kemudian dia akan menghakimi dan dia akan menghakimi? Ya, saya ulang ya. Ya, sabar. Yang saya ulang ya. Pada saat Yesus digantung di tiang kayu salib, itu yang digantung itu, yang mati itu Yesus sebagai Tuhan atau Yesus sebagai bukan Tuhan? Jadi akui dulu pertanyaanmu gabrul yang tadi. Baru kita lanjut. Enggak gabrul. Ini ada kaitannya ini. Kan dia menghakimi dirinya sendiri. Nggak mungkin kan orang menghakimi Kan dirinya beda. sendiri. Kan ada dua natur. Kan Yesus ada dua natur. Satu natur Tuhan, satu natur ilahi, yang kedua natur manusia, betul? Akui dulu bahwa Betul. pertanyaanmu tadi gabrul. Baru Lu saya enggak lanjut. gabrul, enggak. Gabrul itu. Coba Nggak tidak bisa mau. diskusi ini. Nggak bisa diskusi lah, turun lah. Lanjut Bunda Nora. Dah. Lanjut Bunda, aku mau bimbingan dulu ya. Lanjut. Nggak bisa dia dari tadi. Ya, Bapak Puya Pai, halo Bapak Puya Pai, Bapak Puya Pai, ya, Bapak Puya Pai dari keimanan mana? Katolik atau Protestan? Katolik, Bu. Katolik? Ya, sebentar dulu ya. Sama berarti dengan Pak Yansen ya dari Katolik ya. Saya sapa dulu tamu yang baru masuk. Yang Islam di bawah saja tap-tap layarnya, jangan lupa absen-absennya ya. Yang Islam jangan lupa absen-absennya, tembuskan dulu sampai 1,6 M dong. Tap layarnya. Halo Markus. Bapak Markus. Dari agama apa Bapak Markus? Barakallah Bang Kasmir. Bapak Markus dari agama apa? Bapak Markus Masar. Halo Raja Wali Cerdas. Halo Mbak, Dari agama apa? Kristen 100% Mbak. Wajib buka kamera di sini.
Halo Bapak Iya. Markus. Apa adu muka di sini, Mbak? Adu pengetahuan lah, Mbak. Ini Bapak Yansen dari Katolik, Bapak Puyapai dari Katolik. Masya Allah, beliau-beliau ini mau berbuka kameranya. Dari Manuel tadi Protestan, Kingdom Protestan juga mereka mau buka kamera. Masa Anda dari Kristen Nggak perlu setidaknya Anda ikut-ikutan, Mbak. Masa jadi orang ikut-ikutan? Ya, bukan soal ikut-ikutan, ya. Bukan soal ikut-ikutan. Ini Papa Yansen, Bapak Puyapai dari Kristen, mereka mau buka kamera karena mau apa? Di sini mau kita diskusi. Tapi kalau kau tidak mau buka kamera, untuk apa kau naik? Ini. Kau tenggelamkan dulu lupung kepala itu di apa itu? Di septic tank, baru kau lihat itu bagaimana bentuk. Sebentar ya. Sebentar ya kakak-kakaknya. Bapak Yansen sebentar dulu. Kita sapa dulu tamu yang baru naik. Mishe Maria. Halo Mishe. Saya minta yang naik ini semua Kristen saja ya. Baru wajib harus buka kamera. Kakak Maria, halo Kakak Maria. Kakak Maria. Ya, Ya dari mana kakak? Katolik atau Protestan? aku Protestan. Oke, sebentar ya kakak ya. Biar jelas. Saya penuhkan dulu semua dengan Kristen ini. Oke. Halo Huturuk. Halo Huturuk, agama apa? Rani? Agama apa? Rani? Daceng? Halo Daceng? Ya udahlah. Oke, Kakak Maria dari Protestan ya. Tadi kita bertanya sama ada seorang pendeta dari Protestan. Ketika kami bertanya, Yesus datang kedua kali untuk menghakimi, betul? Ya, betul. Dia menghakimi sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Dia menghakimi sebagai Tuhan, Sebagai Tuhan, bukan manusia ya? bukan. Oh, berarti Dan Yesus dia datang bukan sebagai manusia juga, karena dia datang seperti waktu dia bangkit. Jadi penampakannya itu bukan manusia tapi roh. Dan Oh, itu jadi- di awan-awan. enggak, Yesus bangkit, awan- bangkit sebagai roh. Iya, bukan Roh sebagai bisa makan, tubuh. Tidak makan. Lah, tapi Yesus waktu datang ke muridnya dia makan ikan Ya, goreng. karena dia Allah. Loh. Allah itu bisa melakukan apapun yang dia ingin lakukan. Waktu Yesus bangkit dari kubur, itu yang bangkit itu bukan tubuhnya ya, tapi rohnya ya. Ya, roh. Karena dia kan Tuhan, jadi dia bisa melakukan apa saja. Loh, sebentar dulu kakak Maria, sebentar. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya sampai si Thomas memasukkan tangannya, tapi masa roh bisa dilihat tangannya berlubang? Kalau Anda pernah melihat setan yang bisa dipegang atau setan yang bisa makan? Kalau Anda saja percaya Masa dengan kakak setan, samakan Yesus dengan setan? kenapa Anda tidak percaya dengan Tuhan? Loh, Setan saya bisa tanya sama melakukan- kakak bisa lihat roh. Sekarang manusia ada nggak yang bisa lihat setan? Kak, yang bisa lihat setan itu siapa, Kak? Ya, manusia kan ada yang bisa melihat setan. Tunggu dulu. Pak Puya. Karena yang waktu Sebentar Karena dulu, yang Kak. diangkat- Sabar dulu, Kak. Sabar dulu. ya, Satu-satu. Bapak Puya coba buka kameranya, buka mute-nya Bapak Puya. Coba. Atau Pak Yansen buka mute-nya. Izin Pak Yansen. Iya, gimana, Bunda? Itu Oh, bukan Nora. aku. Oh, sorry, salah. Itu Nora. Ah.
Itu kan akun utamaku supaya supaya sembuh dari Sidoben. Aku kan dianjurkan itu untuk live 2 jam di 7 harinya. Nah, maksud aku gini, aku masuk kemari dengan akun utama, tapi aku nyambungnya melalui PK. Terima nanti gimana? Biar aku turun yang ini, Bang Faruk 2 nih. Tapi kalau PK nggak akan bisa naikkan orang. Gimana? Nggak akan bisa naikkan orang. Iya diputus PK-nya, mau naikkan orang diputus. Ini kan mumpung ada teman-teman Kristennya. Kita kan PK kan? Iya. Nah, kalau untuk PK nggak bisa naikkan orang. Iya, kalau itu nanti mau naikkan orang, PK-nya kita putus. Kenapa? Iya, baru itu naikkan orang, baru kita sambung lagi PK-nya. Aku harus memenangkan 10 match. Disuruh. Oh, enggak, mana ada gitu bang? Enggak ada itu. Ini bentar Bang ya. Enggak, maksudnya Siapa? kalau kita naikkan orang batasnya cuma 2. Nggak bisa, lebih dari 2 nggak bisa. Ini harus kupenuhi ini tantangan-tantangan dari TikToknya ini. Ini. Nah ini kan sharekan live. Enggak pakai gitu. Sayangi ini, baru yang ini. Ini harus dipenuhi ya, menangi 10 match. Kok pakai gitu sih? Enggak ada perasaan dulu. Iya, sekarang udah gitu Bang Ardi. Ya udah nanti saya telepon. Nanti saya telepon pihak TikTok gampang kok. Kalau enggak sembuh dia Sidobennya. Enggak, kalau saya dengan kayak Bang Zuma, pokoknya live aja terus itu. Ya nanti sembuh sendiri tuh Bang Faruk. Sembuh sendiri nanti. Coba diupdate TikToknya, Bang Faruk. Udah Bang Ardi. Kalau gitu dihapus dulu, download lagi. Wah, itu yang aku nggak pandi. Kan akun yang itu kan pakai akun itu kan. Iya, kalau aku udah aku hapus nggak pandi, aku nanti downloadnya balik lagi. Nah, tinggal download Bang Faruk. Iya, masukkan apanya? Aku nggak ingat apanya, emailnya, passwordnya, nggak ingat pula aku. Oh, nggak inget? Ya bikin baru. Oh iya. Sayang kali akun utamanya. Adik. Udah, kalau gitu aku. Ya Oke. kita live setelah asar aja. Jamnya harus pas. Makanya dia di jam harus konsisten jamnya. Aku udah 2 hari, sudah 2 hari. Jamnya harus konsisten. Aku sudah 2 hari konsisten jamnya di 13.00. Gitu loh. Ini hari ketiganya, 7 hari aku harus konsisten. Jadi kalau lagi mau diskusi, kalau mau apa? Mau turun? Ya turun, aku gak mungkin aku duin atur cuman. Tidak, kau live kan di sini. Gak apa-apa itu. Kau live, aku live kan di sini. Iya. Nggak tahan nanti. Ini HP yang ini nggak tahan karena HP yang ini itu hotspot dari HP yang ini. Panasan dia nanti kalau dua-duanya dipakai. Nah, dia hotspot pakai HP ini hotspot nih. Jadi itu hotspot nih. ya? Iya, kalau dua-duanya live nanti HP yang ini cepat kali panas. Langsung keluarin perangkat dia. Jadi ini yang ini berkumatikan hotspotnya. Jadi nggak berat kali beban hotspotnya nih ya. Oke, siap. Maksud aku begitu tadi, kita PK dulu, menangkan dulu aku 10 match. Kan gitu ya udah sambil ngobrol. Kalau mau naikkan tamu turun. Nanti kalau aku udah menang 10 match, 2 jam saja aku live-nya aku rungkat. Diskusi kita. Jadi tamu yang di sana yang diladeni. Di sini nggak diladeni tamu, dari sana tamu naiknya gitu loh. Oh, kau mau PK sama aku? Iya, kita PK. Aku menanggapin otennya itu melalui PK di sini. Kalau ngelawan orang kan aku belum tentu menang. Kalau ngelawan ke PK kan kok bisa ngalah. Biar menang aja dulu aku gitu loh. Paham? Paham. Nah, yaudah turun aku. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Mana Ibu Mary tadi? Ibu Mary, sebenarnya saya tadi. Nah. Loh, kok ditolak? Sebentar ya Pak Yansen, nanti Pak Yansen langsung kecil dia. Nah, Tuh. gini dia. Jadi Pak, saya naikkan dulu yang apa ya? Yang tadi Bu Mary, Ibu Maria, naik Ibu Maria Pak Yansen sabar dulu ya. Next dulu ya. Teman-teman di sana jangan menangkan dulu itu Nora ya, menangkan aku dulu ya 10-0 ya. Kalian bilang 10-0, aku sudah A3 loh. A3 apa itu? Iya, kalau liga aku jadi turun gara-gara kalah terus, ya tidak naik lagi rewardnya, tidak bertambah. Ya setelah itu kan itu bisa cari korban yang lain. Aku kalau PK aku nanti random, belum tentu menang gitu loh. Belum tentu menang. Ya Aku kalau itu apa? kan kelihatan dari liga. Bagaimana mau dimenangkan? Tengoklah saudara-saudara muslim kita di sini semua tetap lain. Ya lanjutlah diskusinya. Ya sebentar saya naik, ini Pak Puyanya nih harus diapa dulu Pak Puya sebentar ya, izin Pak Puya ya. Biar ada temannya Pak Yansen dari Protestan. Tadi sebenarnya sudah seru loh. Waktu si Maria mengatakan Yesus bangkit, itu bangkit roh, bukan tubuh manusianya. Bukan tuh. Jadi saya tanya, jadi Yesus makan ikan goreng bagaimana? Dia jawab katanya, lah dia kan Allah, dia bisa seperti itu. Seru tadi tuh. Sebentar saya cari. Apa tadi mana si Immanuel sama si Kingdomnya mana? Kingdom langsung turun, dia minta turun. Si Immanuelnya? Immanuelnya diturunkan, ngeyel kali pun. Oh, sayang. Oh ini dia. Immanuel, oh sebentar, tidak bisa. Immanuel, tadi punya Bang Faruk. Kakak TZ, halo Kakak TZ. Kakak TZ. Selamat dah. Hah? Kakak TZ. Ya. Turun dulu ya. Yang ini Katolik yang ini diskusi sama dia aja lah. Enggak. Tadi kan dari Kekatolikan sebentar ini ada nih. Bentar. Nih, dia mau diskusi sama kau katanya. Immanuel. Halo. Buka kameramu. Buka kameramu. Tadi saya diturunkan karena apa? Pertanyaan gabrol dari si Ardiansyah. Loh, kau yang nggak bisa jawab. Nah, itu sebelumnya saya pertanyakan Yesus yang menghakimi, kemudian Yesus akan menghakimi dirinya sendiri. Itu kan gabrul. Tapi dia turunkan saya atau Bunda Nora yang turunkan saya. Enak aja loh, fitnah. Sorry. Ardiansyah gabrul itu yang menurunkan saya. Oh, gitu. Oke, kemudian apa? Lanjut kita diskusinya. Immanuel, lanjut. Apa itu? Gimana dengan penjelasan saya tentang cara turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW yang tertulis dalam surah Asy-Syura 192-194. Begitulah wahyu turun kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara, yaitu malaikat Jibril yang salah. Nah, di dalam Yohanes 17 nomor 8 dikisahkan Yesus itu kan menerima firman. Oke? Apakah firman yang diterima oleh Yesus ini dari Bapa itu bersifat langsung apakah melalui perantara? Atau ada cara lain atau metode lain turunnya firman kepada diri Yesus ini?
Saya mau bantah dulu pernyataan Anda bahwa ketika Allah itu berfirman itu melalui malaikat Jibril. Kenapa Musa berbicara langsung kepada Allah? Kenapa Allah berbicara kepada Musa? Di mana Musa berbicara, Allah berbicara langsung kepada Musa di mana? Saya tanya, kamu pernah baca Al-Quran atau cuma hafal? Di mana? Melalui, setahu saya melalui. Bentar ya, saya cari ya ayatnya ya. Oh ini. Nah, itulah hijab itu. Oh, iya. Tadi saya sudah temukan ayat, tapi kemudian kamu apa? Sholat, makanya saya hapus itu. Kamu tadi kan? Bentar. Musa berbicara langsung kan? Musa berbicara langsung atau Allah berbicara langsung kepada Musa? Sebentar. Ayat Al-Quran. Setahu saya melalui sebatang pohon. Oh tidak. Bentar ya. Tadi saya sudah dapat, tapi karena kamu oke. Di An-Nisa 164. Ya. Dan ada beberapa rasul yang kami kisahkan dan kepada Musa Allah langsung. An-Nisa ayat 4. Coba Anda baca itu. Ya. An-Nisa ayat 4. Tapi herannya tidak ada satu dalil Allah berfirman kepada Muhammad. Berikanlah mahar kepada wanita. An-Nisa 4. Iya, An-Nisa ayat 4 kan? Iya. Iya. Berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagai dari mahar itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Mana di sini Allah berfirman langsung kepada Musa? An-Nisa 164. An-Nisa 164. Tadi kau bilang An-Nisa 4. 164. Cuma ekornya saya turun. 164. Mau ke gereja. Oke, Pak Yansen. Ada beberapa rasul yang telah kami ceritakan kisahnya tentang mereka kepadamu sebelumnya, dan ada pula beberapa rasul lain yang tidak kami ceritakan kisahnya tentang mereka kepadamu. Allah benar-benar berbicara kepada Musa secara langsung. Baca terus. Ya. Berbicara kepada Musa di dalam kurung secara langsung. Allah berbicara kepada Musa dengan langsung, bukan perantaraan. Oke, silakan. Ini. Kenapa tidak ada satu dalil Allah berfirman kepada Muhammad? Nih, itu pertanyaannya. Nih, tanda kurung di sini ini bukan bahagian dari ayat, tapi sebuah pemahaman. Oke, karena di dalam original teksnya tidak ada kalimat berbicara langsung. Adapun berbicara langsung yang dibuat tanda kurung di sini tidak langsung Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam, tetapi melalui perantara. Kenapa kamu ngeles? Jadi saya bukan ngeles, Dinda. Saya tidak ngeles. Kalau sabar dulu. Kalau memang secara langsung di sini kamu mau memahaminya secara harfiah, di mana Allah bicara langsung kepada Musa tanpa perantara, silakan. Di mana dikisahkan Allah bicara langsung kepada Musa tanpa perantara. Sementara di dalam Al-Quran, Allah berbicara kepada Musa langsung tapi melalui perantara sebatang pohon. Di situ tidak ada sebatang pohon. Coba Anda baca itu. Apakah di situ ada sebatang pohon? Di sini secara langsungnya di dalam kurung atau di dalam kurung atau bagian dari ayat? Di situ tidak ada sebatang pohon. Mungkin di ayat yang lain ada, tapi kalau di sini berbicara secara langsung. Ya sudah, secara langsung di sini. Ini bahagian dari ayat atau di luar dari ayat? Di dalam ayat ini kok jelas. Kenapa kamu lagi mau ngeles? Oh, di dalam ayat. Iya. Ya sudah, di mana di sini dalam original teksnya yang mengartikan ya, atau ketika diartikan artinya secara langsung di mana? Di mana? Dan kami telah mengutus sebentar ya Pak. Dan mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah
berbicara kepada Musa dengan langsung. Iya, langsung itu di dalam kurung atau bagian dari ayat? Di dalam kurung. Di dalam kurung. Oh, jadi ini nggak benar ayatnya ya? Gimana? Berarti nggak benar ayatnya. Bukan ayatnya yang nggak benar, kan kamu bilang bukan ayat. Oh, jadi Ayat seutuhnya, kenapa di dipotong? dalam kurung ini kan bukan ayat. Ternyata di dalam Al-Quran tidak ada satu dalil Allah berfirman kecuali kepada apa? Kepada Musa. Makanya, dengar dulu Dinda, dengar Al-Quran dulu, bukan dengar dulu. firman Allah. Dengar dulu. Jangan kamu bantah saya dengan kebodohan. Tanda kurung, di dalam tanda kurung ini bukan bagian dari ayat tapi penjelasan. Ketika kamu memahami tanda kurung di dalam ini, kamu tidak boleh memahaminya berdasarkan terjemahan, tetapi kembali kepada makna yang terkandung di dalam original teksnya. Secara langsung di sini bukan berarti Allah bicara tanpa perantara kepada Musa. Karena di ayat sebelumnya dikisahkan Allah berbicara kepada Musa langsung melalui apa? Sebatang pohon. Bukan berbicara langsung sebagaimana dalam pemahamanmu yang tanpa berdasarkan disiplin ilmu. Ini bukan berdasarkan pemahaman saya tapi berdasarkan dari Kemenak. Ini terjemahan Kemenak. Salahkan saya. Salahkan Kemenak. Nggak kayak gitu. Salahkan Kemenak dan salahkan saya. Kenapa kamu salahkan saya? Yang menjamakan siapa? Apakah saya? Itu Kemenak. Tidak. Diskusi itu. Yang salah bukan saya tapi Kemenak. Jangan salahkan saya. Kemenak nggak salah. Kamu yang salah memahami inilah apa yang dijelaskan oleh Kemenaknya. Kamu yang salah. Sudah jelas-jelas secara langsung kamu mau bantah kepada Kemenak, jangan bantah kepada saya. Saya tidak membantah. Kenapa secara langsung kamu bantah? Kenapa Tidak, kamu saya bantah tidak secara langsung? bantah. Contoh ini, dengar dulu. Tadi bantah, sekarang tidak bantah. Dengar dulu. Ini ketika saya bicara kepada Anda saat ini, saya bicara secara langsung atau tidak? Kenapa? Ketika saya berbicara pada Anda saat ini, saya berbicara secara langsung atau tidak? Oke, secara langsung melalui alat, Melalui perantara? melalui Melalui perantara telekomunikasi. enggak? Internet. Melalui perantara enggak? Melalui internet. Nah, itu Tetapi Abraham tidak, Musa tidak, secara langsung tidak ada perantara. Sama dengan ini langsung. Oke. Kalau begitu, kasih satu ayat di dalam Al-Quran, Allah berbicara langsung kepada para nabi ataupun manusia tanpa perantara. Di mana datanya? Ini contohnya. Itu tidak ada tanpa perantaranya. Nggak ada. Langsung, tidak ada perantara di situ. Ya, tidak Nggak ada ada kalimat tanpa perantaranya, nggak ada. Di sini tidak ada perantara malah. Lebih jelas Tidak ada tertulis tanpa langsung. perantaranya. Allah berbicara langsung kepada manusia tanpa perantara, nggak ada. Ini ayat nih, tidak perantara, tidak ada perantara nih, langsung. Itu bukan ayat, itu tanda kurung bukan ayat. Ini jelas-jelas ayatnya mau dibantah. Tanda kurung Kita itu Islam bukan bingung ayat. dengan Langsung saya Al-Qurannya. kasih penjelasannya, Dinda. Islam bingung dengan Al-Qurannya sendiri. Jelas tidak ada perantara Makanya saya bilang gini, Dinda, kalau memang kamu mau membantah saya, kan gitu, bantah saya dengan disiplin ilmu, jangan kau bantah saya dengan kebodohan, sebagaimana kau bantah Bibelmu dengan kebodohan, itu nggak boleh. Islam bingung dengan Al-Qurannya. Di situ tidak ada perantara, dikatakan ada perantara. Sabar dulu, Dinda. Dengan disiplin ilmu apa kamu membantah penjelasan saya? Sementara saya sudah memberikan penjelasan kepadamu berdasarkan data di dalam Al-Quran. Tidak ada yang boleh berbicara langsung kepada Allah kecuali tanpa perantara. Nah, sementara di dalam surah An-Nisa ayat 164 ini, kata berbicara langsung yaitu di dalam kurung. Kenapa di dalam kurung? Karena itu merupakan pemahaman, bukan ayat. Untuk memahami tanda kurung di dalam tanda kurung, kamu harus kembali dulu ke dalam original teksnya. Sudah jelas sekali An-Nisa 164
Allah berfirman langsung kepada Musa, tetapi si Faruk membantah. Kemudian dia Oke, berdasarkan disiplin ilmu apa kamu menyatakan seperti itu? Mana di sini ada perantara? Coba tunjukkan di ayat ini. Berdasarkan disiplin ilmu apa kamu nyatakan seperti itu? Berdasarkan Kemenak yang menerjemahkan. Apa? Berdasarkan Kemenak yang menerjemahkan, bukan saya Oh, menerjemahkan. ada disiplin ilmu Kemenak, teman-teman. Nah, kenapa? Tidak, mereka itu para ahli, Bang. Bukan seperti Bang Farok dan saya. Ada disiplin ilmu Kemenak. Oh, jadi orang-orang Kemenak kamu remehkan. Kalian simak sendirilah. Ada disiplin ilmu Kemenak. Ini berdasarkan Kemenak, bukan berdasarkan si Farok. Masalah itu yang penting sudah terbukti. Kamu membantah saya dengan kebodohan. Justru kamu bingung dengan Al-Quranmu. Di sini Oh, ayat ini aku tidak ada jelaskan. perantara, kamu paksakan supaya ada Aku sudah perantara. jelaskan. Kamu Aku sudah di sini jelaskan. tidak ada Kau sendiri perantara. sudah tapi membenarkan di argumentasiku sini dengan tidak mengatakan ada perantara, tapi kamu paksakan supaya ada perantara. di mana di situ kalimat tidak ada perantara. Mana ada? Coba baca. Ada perantara? Coba baca. Memang tidak ada tanpa perantara di situ. Berarti apa? Berbicara secara Itu pemahaman atau ayat? sudah dikatakan langsung. Itu pemahamanmu atau ayat? Ini pemahaman dari Kemenak. Pemahaman, bukan Dari ayat. Kemenak. Yang mana lebih pintar, kamu atau Kemenak? Pemahaman kan? Pemahaman. Yang mana lebih pintar, kamu atau Kemenak? Dari itu terjemahan resmi. Bukan Sekarang kita buktikan. Apakah benar kau katakan Tuhan boleh berbicara langsung kepada manusia? Kita buka nih, ya. Contohnya ini. Contohnya ayat ini. Nih. Kita buktikan. Buktikan. Ketika Yesus berkata, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ketika Yesus menerima firman daripada Bapa, ini firman yang diterima Yesus, ini langsung atau melalui perantara? Jadi ayat ini mau dibuang dulu, saya jawab. Ayat Anisa 164 mau dibuang dulu. Gimana? Kita buang dulu ya ayat. Kan saya bilang tadi di awal, Linda. Ya, Saya mau ikuti. tanya. Sabar dulu. Ini ayat mau Jangan dibuang meninggal dulu. dulu. Sabar dulu, jangan meninggal dulu. Kita Oke, masih oke. dalam konteks, ya, dan masih dalam konteks tema sebelumnya. Saya Apakah mencoba ayat mengikuti ini akan pemahaman. dibuang? Saya Apakah ini coba ayat ikuti pemahamanmu. Al-Quran akan dibuang? Mau Saya dibuang ikuti ayat ini? pemahamanmu, Dinda. Dengar dulu, Dinda. Kamu tidak Dinda. percaya ayat ini? Dinda, jangan dibuang dulu khususnya. Akan dibuang? Saya ikuti pemahamanmu, dibuang dulu. Saya berupaya Masih percaya Saya ayat ini? berupaya Atau mengikuti- buang aja? Kamu percaya ayat ini nanti atau dibuang tidak? Yesusnya. Masa Yesus dibuang cuman? Ya. Sabar dulu. Ini mau dibuang? Sabar dulu. Saya nggak minta kamu membuang Yesus, enggak. Saya masih berupaya mengikuti pemahamanmu. Oke, kita ikuti pemahamanmu. Berarti Allah bisa berbicara langsung kepada manusia. Allah, Tuhan bisa bicara langsung kepada manusia. Makanya saya bawa ayat ini. Gitu loh. Buktikan pemahamanmu. Ketika Yesus menerima firman dalam Yohanes 17 nomor 8, apakah Tuhan berbicara langsung kepada Yesus? Kalau di sini kan kau katakan Tuhan bicara langsung pada Musa, oke? Nah, terhadap Yesus, apakah Tuhan bicara langsung kepada Yesus? Oke, sudah mau dibuang ini ayat ini, kamu sudah tidak percaya? Allah Yesusnya berbicara dibuang, Yesusnya jangan dibuang. Tanya dulu. Apakah Jangan kamu dibuang sudah Yesusnya. tidak percaya Allah Jangan berbicara dibuang langsung Yesusnya. kepada Musa? Kamu masih percaya ini ayat atau tidak? Kalau dia Ini semua masih buang. ada korelasinya. Kita ikuti pemahamanmu. Ya, Di saya sini, tanya dulu. Sabar Kamu dulu. masih Di percaya dalam ayat pemahamanmu Al-Quran? sabar dulu, Dinda. Dalam Amnisa 164 kan kau katakan nih, Tuhan bicara langsung kepada Musa. Saya terima, saya ikuti cara berpikirmu. Oke? Lantas bagaimana dengan Yohanes 17 nomor 8? Ketika Yesus menerima firman, apakah firman yang diterima Yesus itu langsung atau melalui perantara?
Tapi kenapa kamu bantah bahwa ini ada perantara? Tadi kamu bantah perantara ini sudah. Meninggal. Tadi kamu bilang ada Dia perantara. mengatakan langsung. Dan tunjukkan ini. Langsung kamu tidak percaya. Sekarang sudah perantara. Begitu ditunjukkan bibelnya jijik. Ini ada perantara atau tidak? Jijik dia ditunjukkan Anissa bibelnya 164 jijik. ini langsung ada perantara. Ini buktinya kamu sebenarnya paham apa yang saya maksud. Ini buktinya bahwa ternyata Islam bingung dengan Al-Qurannya. Dan Ini kau jijik dengan fakta. bibelmu. Ini fakta. Islam bingung dengan Kau jijik dengan Al-Quran. bibelmu cuma. Tapi dia bilang apa? Tidak berbicara Ditunjukkan selain bibelmu, Quran. kau muntah-muntah. Ketika saya ayat Anissa 164 dia tidak bisa Lebih jawab. parah lagi kau jijik dengan Di bibelmu. sana perantara itu langsung sudah dijelas langsung dia tidak percaya. Begitu ditunjukkan bibel. Yang sudah terjemahkan secara langsung, Faruk tidak percaya. Lalu percaya kepada siapa? Kan saya udah bilang, silahkan kamu paksakan pemahamanmu yang tanpa berdasarkan disiplin ilmu. Anggap saja kita ikuti pemahamanmu berdasarkan An-Nisa 164 ini. Oke, Allah bicara langsung pada Musa. Ketika Yesus dalam Yohanes 17:8 mengaku menerima firman, apakah Bapa atau Tuhan berfirman langsung kepada Yesus? Tadi kamu tidak percaya bahwa ini Meninggal. adalah langsung. Tidak percaya. Meninggal. Bingung Meninggal, udah bilang meninggal. Tadi kita katakan bahwa Kita tunjuk aja Allah teman-teman ya. berbicara Kita tunjuk bibelnya ya. langsung. Jijik Tapi ya. ketika Nah. bisa Jijik dibantah. Ayo kok. Ayo kok. Allah berbicara langsung kepada Ayo. Musa. Ayo. Pertanyaan saya, coba tunjukkan dalil Allah berbicara langsung kepada Muhammad. Bibel muntah kok, muntah. Ayo. Muntah kok, silakan. Muntah lah kok, muntah kok. Tunjukkan satu ayat Allah berbicara langsung kepada Muhammad. Allah berbicara langsung kepada Musa. Ayo. Muntah kan di dalam mana? Nah, muntah kan. Jangan bingung dengan Al-Quranmu. Muntah kan di dalam, Kamu muntah kan. bingung dengan Al-Quran. Ternyata Faruk bingung dengan katanya tadi Allah berbicara tidak langsung. Ketika saya buktikan dia tidak bisa bantah. Dia persalahkan kebenaran. Mudahin. Ludahin tuh bibelnya, ludahin. Ayo kok. Kenapa Faruk padahal jelas sekali di situ. Berbicara secara langsung kepada Musa. Menyangkal. Ternyata dia menyangkal Al-Qurannya. Aku nggak bisa turunin teman-teman. Dia di komal sebelah. Jijik kan? Faruk Jijik, kan? bingung dengan Al-Qurannya. Di lain kan? pihak Jijik nggak? dan Nisa Teman-teman, 164 teman-teman. Udah dia karena itu nggak mau persalahkan diskusi tuh. kebenak. Nggak mau diskusi dia. Dia persalahkan kebenak. Dia udah nggak mau diskusi dia. Karena dia tidak mau di mirroring ya dengan akalnya. Kita coba ikuti pemahaman dia kan gitu. Kita coba ikuti pemahaman dia, silakan. Kalau dia berpemahaman itu tanpa perantara langsung kan gitu. Allah bicara langsung kepada Musa, silakan. Nah, bagaimana dengan Yohanes 19 nomor 3? Apakah Yesus bicara langsung Tuhan bicara langsung pada Musa kepada Yesus? Gak akan berani dia mengatakan langsung. Karena apa? Yohanes 5:37 jawabannya. Jadi begitulah watak mereka Kristen ini ya. Betapa busuknya watak mereka. Ketika tanda kurung itu menguntungkan mereka berpegang kepada tanda kurung itu tadi. Tapi kalau tanda kurung tidak menguntungkan mereka, oh itu bukan ayat. Itu dalam kurung, bukan ayat. Begitu. Tolong bang, kalau sama Oten jangan iya aja. Siapa yang iya aja, Bang Ali? Aduh. Kapan pula aku iyakan dia? Kita bukan mengiyakan dia. Dari awal tadi kita tidak mengiyakan dia. Saya tidak ada mengiyakan dia, gitu loh.
Saya menggunakan pemahaman logikanya dia, biar dia termakan oleh logikanya sendiri. Barakallahu fikum Bang Omar. Begitu. Silahkan kalau dia mengikuti pemahaman dia dalam memahami Al-Quran tadi, An-Nisa 167 tadi. Nah, bagaimana gitu loh? Bagaimana dengan Yohanes 11 nomor 8? Selalu dipelintir jadinya. Tak ngerti pun kau Bang. Ya, mafia Ya, ya Islam Kristen. Katolik. Ya, silakan. Ada yang mau ditanggapin? Ini bahas masalah apa dulu ini, Bang? Gini aja lah. Kenapa kok sampai detik ini masih Katolik sementara Yesus tidak mengenal iman Katolik? Apa tadi, Bang? Coba ulang lagi, Bang. Kenapa Jelas. Anda masih Katolik sementara Yesus itu tidak mengenal iman Katolik? Abang tahu dari mana, Bang? Matius 7 nomor 22 sampai 23. Coba bacakan dulu, Bang. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dengan namamu, bermujizat dengan namamu, bernubuat dengan namamu, mengusir setan dengan namamu? Pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka, henyalah kau dari hadapanku, aku tidak mengenal engkau, sekalian pembuat kejahatan. Apakah selaku Katolik Anda bagian dari orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan? Iya, Tuhan itu Yesus, Bang. Nah, sementara dalam Matius 7 saya bacakan tadi, Yesus tidak mengenal Anda. Lantas kenapa Anda masih Katolik? Meninggal. Meninggal ini baru Katolik bingung dengan ajarannya. Bingung dia, bingung dia. Ini cemana ini aku jadinya, cemana aku ini? Ini baru bingung, cemana? Ya kita mengikutin aja itu, Bang. Gimana? Mengikutin aja kita. Iya, tapi kata Yesus, aku tidak mengenal engkau. Kenapa Anda mengikuti sosok yang tidak mengenal Anda gitu loh? Kurang paham aku bahasan abangnya. Cemananya itu. Ini terbuktikan ternyata tak sedikit dari umat Katolik dia masih Katolik karena dia bingung. Udah pemahamannya kan gitu, bingung. Si mafia selaku Katolik bingung. Ya intinya kita memang mengikuti dan mengimani. Gimana? Gitu aja lah. Gimana? Ya intinya kita mengikuti dan mengimani, itu aja lah. Bagaimana Anda mengikuti dan mengimani orang yang tidak mengenal Anda atau sosok yang tidak mengenal Anda? Bagaimana? Itu kan kata abang aja itu. Loh, kan kata Yesus dalam Matius 7 tadi. Bukan kata saya. Gimana? Yang lain aja, Bang, pusing aku ngomong sama abang ini. Ini terbukti kan jadi Kristen itu pusing. Ternyata jadi Katolik itu pusing dia. Ya, yang lain itu udah pusing dia itu, jadi pasangan kali. Nanti meninggal pula dia di tempat. Enggak, dia bilang katanya, ya aku apa katanya tadi, imani aja lah ya. Ini jaringanku ya. Nih, dia bilang imani aja. Kan kata Yesus begini, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Masalahnya Yesus tidak mengenal keresteng. Itu tadi.
Domba-dombanya yang mengenal Yesus itu memanggil Yesus itu guru, bukan Tuhan. Gitu. Ya, bagi teman-teman muslim ya, Bang Faruk infokan lagi nih teman-teman ya. Kalau kalian sudah tahu ada akun kerjaannya menghujat aja, jangan ditonton. Dia nggak on cam, menghujat, kenapa ditonton? Itu yang pertama. Yang kedua, kalian ngadunya ke Bang Faruk, mana ada solusinya? Tidak ada solusinya. Aku ini siapa, Bang? Siapalah aku ini gitu loh. Masa seluruh penghujat di penjuru negeri ini ngasihnya ke si Faruk? Proses ini Bang Faruk, proses ini. Aku ketua DPW, bukan ketua DPP, cemananya. Dan ketua DPW Sumut itu satpam. Dari mana lah kita punya kemampuan, abangku? Kan kau bilang kecuali dalam wilayah hukum Sumut. Kalau sudah terdeteksi dia dalam wilayah hukum Sumut, bisalah kita gas, gitu loh. Bisa kita gas, abangku. Itu. Dan Ini tengok ya sebentar. Kau tahu kan apa ini? Apa namanya itu yang untuk disamakan, apa namanya itu? Puzzle ya? Puzzle. Ini jaringanku nge-lag ya? Iya, kau nge-lag tadi. Ya ini puzzle-nya muter-muter aja terus. Muter terus, tidak ada keluar puzzle-nya ini. Paham nggak? Kau kan kirim permintaan terima tuh, tidak bisa ditekan karena dia puzzle-nya muter terus. Paham nggak? Ini nggak bisa nih. Gimana tuh? Paham nggak itu? Iya, paham. Bentar lagi hilang itu. Dia muter terus. Nah. Jadi kalau nggak ditekan dia apa? Nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Nggak rungkat itu. Itu karena kelamaan itu. Tapi aku nggak bisa tekan. Iya, itu nge-like itu. Itu tadi kelamaan dia. Ini periksa ringkasan live matchmu. Ada aja permintaan TikTok ini, bingung. Oh, nggak bisa. Ya tapi aku nggak bisa. Ya biarin aja. Biarin aja. Oh, tapi aku nggak bisa nekan itu. Udah nggak usah ditekan. Nggak usah dulu ditekan. Tunggu kembali normal dia. Tunggu kembali normal. Nggak mau, dia muter-muter aja terus. Ya biarin aja lah. Jadi kayak mana mau dibikin? Gara-gara cicak. Kan aku nggak bisa nekan. Tuh. Aku nge-lag ya? Tadinya itu nge-lag. Jadi caranya itu begini teman-teman ya. Kalau sudah tahu kalian menghujat, blokir akunnya. Blokir akunnya teman-teman. Jangan lagi ditonton. Kita sudah amankan satu penghujat itu si Demes. Dia pun akui loh. Di depan penyidik dia ngakuin. Dia bernarasi seperti itu supaya mengundang perhatian umat muslim. Rame nanti yang nonton dia. Ketika dia mendapatkan perhatian umat muslim, maka orang yang dukung dia itu akan memberikan dia rupiah. 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 Kan gitu. Proses Bang Faruk. Siapa
mudah. Untuk mengurusin itu nggak mudah, Bang, gitu loh. Kalau kita cerita lagi di sini, Ngelek aku, woi. 5 kali lagi aku loh, 5 match lagi tanggung lagi nih loh. Parah kali. Terus gimana tuh? Nggak sama aku tuh muter-muter loh, bener. Aku udah ganti jaringan data ini. Nge-lag bun. Udah aman. Mungkin harus BK ulang. Enggak, sama aku tuh muter-muter. Tidak ada puzzle-nya. Puzzle-nya itu nggak ada. Saya nggak bisa tekan. Itu masih muter-muter. Masih. Oh, coba aku putuskan dulu coba. Mungkin mau diperbarui. Cemana yang memutuskannya ya? Dia aja nggak tahu memutuskan. Ada yang ceroboh. Aku rungkat aja dulu ya. Rungkat baru apa lagi? Rungkat dulu nggak? Ya. Rungkat dulu baru aku apa ya? Live lagi. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.